Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin merenungkan firman Tuhan, satu firman Tuhan yang sangat penting bagi kita untuk kita sadari sebagai anak-anak Tuhan di waktu-waktu akhir-akhir ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, ya. Jadi 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya ke-8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Ya. Surat Rasul Paulus kepada Timotius ini ya, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran ya, kepada seorang Rasul Kristus ya, pada saat itu ya, berfirman Tuhan ya kepada rasulnya ya. Rasul Paulus ini dipakai Tuhan luar biasa ya pada zamannya ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Jadi roh yang berasal daripada Allah itu adalah roh keberanian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh keberanian yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, ya. Roh yang daripada Allah itu yaitu roh cinta dan kasih sayang ya, bukan roh kebencian. Kalau roh kebencian itu berasal daripada setan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi ada dua roh yang ada berjalan bersama-sama di dalam tengah-tengah dunia ini, yaitu roh Allah dan roh setan, roh iblis, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Allah itu membangkitkan suatu kekuatan cinta, suatu kekuatan kasih di dalam diri seseorang manusia, sehingga orang lain, orang di sekitar kita, orang lain yang melihat kita, perubahan hidup kita itu melahirkan suatu cinta dan kasih Kristus ada terpancar di dalam kehidupan kita ya, dan keluar dari mulut kita adalah puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan, cinta dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi kalau roh dunia setan, dia akan melahirkan ketakutan. Jadi anak-anak Tuhan yang masih merasa takut dan takut itu adalah setan. Roh setan itu ada di dalam diri Anda, sehingga Anda tidak merasakan kedamaian, Anda tidak merasakan sukacita yang luar biasa, malahan Anda diintimidasi oleh setan. Ada dosa di sana yang Anda belum bereskan di hadapan Tuhan. Ya, mari saya mengajak kepada kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk melakukan pemberesan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak terintimidasi, tidak ditakuti, tidak ditekan roh kita, jiwa kita ini oleh setan ya. Karena setan tahu dosa apapun yang kita lakukan, dia tahu dan dia mengintimidasi kita. Jadi jikalau kita sudah membereskan segala sesuatu itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyucikan dosa kita ya, melayakkan kita, mengganti gaun kita yang kotor itu menjadi gaun putih, gaun pengantin yang bersih, maka kita tidak akan merasa terintimidasi, dan kita tidak mempunyai roh ketakutan itu. Kita tidak ada lagi roh ketakutan di dalam diri kita, malahan yang ada adalah roh keberanian yang membangkitkan apa? Damai, sukacita, cinta kasih ya, dan di dalam ketertiban, bukan mempermalukan ya. Ada saya melihat ya video-video, ada juga gereja-gereja yang dalam tanda kutip ya, mungkin itu gereja-gereja sesat ya, gereja-gereja setan ya, yang setan sudah pakai untuk kaki tangannya. Itu Bapak Ibu bukan mempermalukan. Roh itu bukan mempermalukan ya, sampai orang jungkir balik ya, ada yang ketawa-ketawa tidak keruan. Itu bukan suatu daripada roh Tuhan, itu adalah roh setan.
Karena roh Tuhan itu adalah roh yang tertib dan tidak mempermalukan ya Bapak Ibu. Ya, kita harus peka dan bisa membedakan kedua roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Apakah dia berasal daripada Allah ataukah berasal daripada setan iblis. Nah, yang membedakan secara langsung yang bisa kita rasakan, yang kita bisa lihat di dalam diri kita masing-masing ya. Kita bisa merasakan, kita cek diri kita masing-masing. Tidak usah melihat orang lain ya. Tidak usah melihat kiri kanan orang lain sesama kita ya. Kita melihat orang lain begini-begini. Ya, tidak usah, tetapi kita melihat diri kita sendiri ya. Jangan kita melihat balok di mata orang lain. Balok selumbar di mata orang lain, sementara balok kita yang besar di mata kita sendiri kita belum mengeluarkannya, sehingga mana bisa kita bisa melihat selumbar di mata orang yang begitu kecil sementara tertutup dengan balok mata kita ini sendiri ya. Jadi kita akan melihat dan menghakimi orang lain itu ya dengan balok mata kita ini. Ya, jangan. Itu Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan seperti itu. Ubah cara pandang kita, ubah cara hati kita, ubah cara berpikir kita sesuai dengan pikiran Kristus yang Tuhan inginkan, dan ubah hati kita supaya kita bisa menangkap rencana-rencana dan kehendak Tuhan atas diri kita masing-masing ya. Kita cek, kita cross check diri kita masing-masing, karunia apa, talenta apa yang Tuhan kasih dalam diri saya untuk saya pakai pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Semuanya bermanfaat dan saling mendukung, menopang di antara satu anak Tuhan dengan satu anak Tuhan yang lain, di antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Ya, jikalau dia dalam satu roh, kesatuan roh Allah, dia saling mendukung, saling menopang dan bukan saling menjatuhkan. Ya, kalau sudah ada roh dunia ini penyesat di dalamnya, maka akan terjadi bentrok ya, akan terjadi bentrok. Disitulah akan terjadi perang adu mulut ya. Perang adu mulut, saling menjatuhkan, itu ada semua di situ, karena itu tipu daya setan, roh setan ini yang menguasai dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah jikalau kita di dalam diri kita memiliki roh ketakutan yang sangat, yang kita rasakan pada saat ini, pada saat kita menghadapi COVID ini, di saat kita menghadapi kehidupan ini ya. Jikalau roh ketakutan itu menguasai kita, maka kita harus mempertanyakan diri kita ini, sudahkah kita membereskan dosa-dosa kita dengan Tuhan, sehingga iblis itu senantiasa mengintimidasi hati kita, mengintimidasi roh kita, jiwa kita ya. Dan dia ingin kita itu menjadi pengikutnya, sehingga pula kerajaan nerakanya. Ya, manusia ini sasarannya Bapak Ibu. Ya, antara setan dan Allah, ya manusia ini sasarannya kita ini. Kita mau pilih ikut apa? Jalan neraka, iblis, Lucifer itu, atau kita memilih jalan Allah. Ya, jalan Bapa Surgawi yang penuh dengan kesenangan, sukacita, yang ada di sana hanya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena surga itu adalah tempat yang terkudus, tempat yang maha kudus. Ya, dosa-dosa, kenajisan berhala tidak ada di sana ya Bapak Ibu. Orang-orang manusia penyembah berhala, najis ya, yang penuh suka melakukan dosa, tidak ada berhak mendapatkan tempat di surga kekal itu, kecuali dengan cara pengampunan Allah, anugerah Allah itu yang dia sudah terima di dalam hidupnya, dengan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyucikan dosa-dosanya, membuang gaunnya yang kotor sehingga dia menggantikan dengan gaunnya yang bersih ya Bapak Ibu. Jadi itu ada di dalam kekuasaan, kemahakuasaan Allah di dalam mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan tidak melihat lagi dosa-dosa kita, melainkan Tuhan melihat bahwa pribadi dirinya lah yang ada di dalam diri kita itu sendiri, sehingga kita layak dan mendapatkan pengampunan dosa, dan anugerah Tuhan itu boleh kita nikmati dan kita rasakan di kerajaan surganya yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah kita dan berjaga-jagalah, berdoalah kita senantiasa di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita melihat akan segala kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia ini ya, segala sesuatu ya, saya melihat segala sesuatunya ya sudah berada di dalam kitab Wahyu. Permulaan awal kesusahan masa dunia pada saat ini sedang berlangsung Bapak Ibu. Deru perang di mana-mana kita mendengar dan kita melihat di berita-berita
Ya, kita tinggal menunggu kapan ini terjadi perang antara negara satu terikat kerjasama dengan negara satu dan saling menyerang ya. Mungkin itu berakhir dengan dinamakan dengan perang Harmagedon ya, banyak pertumpahan darah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ada roh ketakutan ya di antara kita. Sesama anak-anak Tuhan, kita harus memiliki roh keberanian, roh kekuatan ya, roh kekuatan yang membangkitkan damai sejahtera, roh kasih, roh cinta yang membangkitkan kekuatan ilahi yang bisa orang lain baca, yang bisa orang lain lihat ya. Perubahan-perubahan apa yang orang lain lihat dari dalam diri kita ya. Mungkin dulu kita ini begini senang berbuat dosa, tetapi sekarang kita sudah beralih dari dalam gelap, kita beralih ke dalam jalan yang terang, kita berubah, kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dulunya kita seorang yang senang, bangga, bahagia melakukan dosa. Sekarang kita bangga dan senang melakukan hal-hal yang kebajikan, kebaikan, ya, kemurahan kepada sesama kita. Ya, itu orang akan lihat dan bertanya-tanya, ya, mengapa dia berubah sedemikian rupa? Ya, jikalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang mengubah hatinya, mengubah cara pikirnya, mengubah cara pandangnya ya di dalam melihat kehidupan ini, dan Tuhan mengetuk hatinya sehingga orang tersebut itu membuka hatinya, membuka dirinya untuk menerima keselamatan dan anugerah itu. Banyak hal dan banyak cara yang Tuhan pakai di dalam Tuhan memanggil ya setiap manusia ini ya, baik itu lewat mimpi-mimpi, penglihatan ya, lewat pengalaman hidup ya. Tuhan bisa memakai apa saja ya di dalam mengetuk hati orang itu agar supaya manusia ini sadar dan dia mencari dan menemukan jalan yang lurus itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ini. Tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu, hanya melalui jalan Tuhan Yesus Kristus ini, jalan salib ya. Jalan salib ini jalan penuh penderitaan ya. Jadi sudahkah kita anak-anak Tuhan ini melalui jalan salib ini, jalan proses yang Tuhan telah tentukan, yang Tuhan inginkan terjadi di dalam diri kita ya. Jangan kita bangga menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang tidak melalui proses salib ini ya. Proses salib ini ya proses penderitaan ya. Tanpa proses penderitaan, proses pemurnian iman, Anda tidak akan mengenal lebih dalam lagi dan merasakan mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak akan Bapak Ibu. Jikalau kita melalui proses Tuhan itu ya, melalui proses iman, maka kita akan menemukan dan kita akan pribadi hati kita ini akan berbicara dengan Tuhan itu, dan kita akan menemukan ya manusia diri kita ini yang berdosa ini, jikalau bertemu dengan yang ilahi, yang supranatural, spiritual itu, bagaimana rasanya ya. Sungguh indah dan sungguh dahsyat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Sedangkan hati saja ingin berbicara, tidak cukup dengan kata-kata. Penggambaran jikalau kita itu bertemu dengan kuasa spiritual supranatural itu di dalam kehidupan kita, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi roh yang daripada Tuhan adalah roh keberanian yang membangkitkan kekuatan cinta dan kasih sayang ya. Dan roh itu adalah tertib ya. Roh itu tertib, tidak mempermalukan diri kita dan tidak mempermalukan Tuhan. Jikalau roh datang dari iblis, itu adalah roh intimidasi, roh ketakutan ya, roh ingin bunuh diri juga ya, roh ingin mengakhiri segala sesuatu secara instan ya. Itu berasal daripada iblis, daripada setan Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa membedakan kedua macam roh ini, dan kita berharap bahwa kita ada di jalan Tuhan, di rel Tuhan, dan kita yang belum melalui proses Tuhan, melalui jalan pembentukan daripada Tuhan ini ya. Jangan kita menjadi Kristen, anak-anak Tuhan, Kristen KTP ya, Kristen tanpa pembentukan, Kristen tanpa proses. Jangan Bapak Ibu, kita hanya
menikmati apa? Keinginan-keinginan daging kita ini. Kita hanya mengejar kesenangan-kesenangan duniawi yang membawa kita terus-menerus kepada jalan kebinasaan itu, api kekal. Jangan Bapak Ibu, kalau kita belum mengalami proses daripada Tuhan, mintalah malam ini, saat ini juga, Tuhan proses saya supaya saya dapat bisa merasakan kuasa-kuasa ilahi itu ada di dalam hidup saya. Kuasa-kuasa ilahi itu bukan dari apa kata orang, bukan dari cerita pengalaman orang lain, tetapi saya sendiri bisa dapat merasakan akan hal itu. Ya, bukan dari cerita orang, tetapi dari pengalaman diri kita masing-masing kita bisa merasakan bahwa kuasa Allah itu nyata. Dia hidup, dia berkuasa, dan kita bisa merasakan damai dan sukacita yang berlipat-lipat kali ganda. Yang belum pernah ada dunia ini sediakan, tidak akan pernah. Itu sukacitanya beda Bapak Ibu. Bahagianya beda, luar biasa, sungguh luar biasa. Belum pernah bahagia sebahagia dan sesukacitanya saya ketika saya berada di alam supranatural spiritual itu yang pernah saya saksikan di video-video sebelumnya itu. Saya pernah berjalan di jalan itu ya, di jalan emas yang hanya begini lebarnya, dan itu semua serba emas, emas kuning ke putih-putih ya, agak putih-putih mengkilat bersinar emas itu. Hanya jalan Bapak Ibu, itu jalan di sana ya. Kita di dunia ini seringkali memakai emas, kita sudah bangga, tetapi di sana itu hanya diinjak-injak. Itu jalan Bapak Ibu, jalan surgawi, dan kita memakai bahasa yang tidak kita mengerti, itu bahasa roh. Dan sukacita dan damai sejahtera yang kita rasakan tidak pernah dan tidak akan pernah ada di dalam dunia ini. Itu beda sekali. Damai dan sukacita yang saya rasakan di sana itu beda sekali. Luar biasa, saya bilang 4.000, 5.000, 6.000 kali lipat ya. Saya belum pernah merasakan damai dan sukacita, bahagia itu selama saya hidup di dunia ini. Makanya saya tidak mau pulang ya pada saat itu. Tetapi suara Tuhan itu, roh Tuhan itu berkata, pulang, cepat pulang kamu anakku. Kamu belum berada di sini, kamu belum saatnya berada di tempat ini. Cepat pulang kembali. Dan saya sadar, saya pulang. Ya, tubuh saya ini sudah di rumah sakit ya Bapak Ibu. Dan pada saat itu pas saya sadar, ya saya memberontak. Saya bilang, kenapa saya ada lagi di tubuh saya ini? Saya memberontak ya Bapak Ibu, karena saya sudah senang berada di alam kekekalan itu. Dan lihatlah manusia dunia nyata ya, banyak kali mereka ini sering terkecoh. Makanya saya bilang, jangan salah menilai, jangan kita gampang sekali jatuh penghakiman kita kepada sesama kita ya. Jangan gampang sekali kita menilai orang lain ya, sebelum kita menilai diri kita sendiri ya, sudah benar atau tidak. Jangan ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu saya ini memberontak. Saya mengatakan, kenapa saya ini kembali lagi ke tubuh saya ini, kenapa saya ada di dalam tubuh saya ini, maksudnya kembali ke dunia ini ya Bapak Ibu. Kan dari sana itu melejit ya, kayak macam tiba-tiba sudah sampai di tubuh kita ini, dikembalikan langsung kayak seperti meteor saja jatuh, kayak cepat sekali ya, kilat, seperti kilat gitu. Saya memberontak, saya bilang, kenapa saya ini ada di tubuh saya ini. Dan reaksi orang dunia nyata ini langsung mereka baca doa ya, menaikkan doa kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan bahwa saya ini lagi kemasukan ya, sudah aneh-aneh kemasukan. Padahal saya saya cerita mereka, saya ini sudah tidak mau kembali lagi ke badan saya ini, ke tubuh saya ini, karena saya merasakan penderitaan yang luar biasa yang saya jalani di dalam dunia ini Bapak Ibu ya. Penyiksaan fisik, hati ya, semuanya tersiksa saya rasa. Jadi saya di sana sudah merasakan senang sekali Bapak Ibu, saya tidak ingin kembali lagi. Tetapi Tuhan berkata ya, suara Tuhan ketika saya berada di pintu gerbang itu yang tingginya 3 meter, yaitu emas ya, seperti emas tembaga, emas ya, itu saya pikir emas itu kekuning-kuningan ya. Saya berdiri situ tinggi sekali ya pintu itu, dan saya ingin masuk, tidak dikasih Bapak Ibu, cuma disuruh pulang. Pulang kamu anakku, pulang ya, belum waktumu kamu berada di tempat ini, pulang, segera pulang. Saya tidak mau, saya ingin masuk. Ngeyel ya, di sana ngeyel. Saya ingin masuk, Tuhan, saya ingin masuk, saya ingin melihat ke dalam, saya ingin masuk, saya tidak mau pulang. Karena saya katakan di sini senang sekali. Itu baru di jalannya Bapak Ibu, di jalannya ya, kecil begini ya, dan serba emas. Saya tidak mau pulang, saya ingin masuk ke dalam. Yang ngeyel saya sampai dibentak sampai 6 kali, baru saya baru tersadar. Rosa itu tak kembali di badan saya. Pulang kamu, pulang. Setengah dibentak ya di sana. Pulang. Kamu belum
eh, belum saatnya kamu berada di tempat ini, anakku pulang cepat kamu, anakku cepat kembali, kamu belum eh, saatnya kamu belum berada di tempat ini, masih banyak yang kamu harus lakukan di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saya disuruh pulang dan tiba-tiba saya sadar sudah ada di badan saya ini, dan saya mengamuk, saya tidak mau pulang. Saya bilang, kenapa saya ada di sini, memberontak saya Bapak Ibu. Saya tidak mau pulang, padahal saya ini tidak sadar ya. Berapa jam itu waktu dunia tidak sadar, padahal di sana cuma 5 menit ya, sekitar 5 menit, enggak lama. Yaitu perbedaan waktu antara dunia alam lain dengan waktu dunia ini sangat berbeda. Waktu dunia ini sangat lama, sedangkan waktu dunia alam lain itu cepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa membedakan segala sesuatu ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh dunia ini dengan roh setan, roh Allah ini, roh Allah dunia ini dengan roh Allah ya. Roh Allah itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, roh kekuatan, cinta kasih ya, dan tertib, tidak mempermalukan ya. Tidak mempermalukan, maksudnya roh itu tertib ya, di dalam dia berkata-kata dia bisa menguasai dirinya ya, dia tidak mempermalukan diri orang tersebut dan juga tidak mempermalukan nama Tuhan. Sedangkan roh daripada iblis ini, setan ini, mendatangkan roh ketakutan, roh membinasakan ya, roh mengintimidasi, dan yang keluar adalah ucapan-ucapan kebencian ya. Kalau setan itu memakai manusia, dan roh setan ini ucapan-ucapannya itu menfitnah, menghina ya, dan memprovokasi, membuat bakalai orang bertengkar ya, membuat kerusuhan. Jadi suasana yang damai, jikalau ada orang ini berkuar-kuar, maka suasana itu akan berubah menjadi rusuh. Itulah ciri-ciri manusia yang dipakai oleh setan, roh setan ini, dan menimbulkan ketakutan, kegaduhan. Itu berasal daripada roh dunia ini, roh setan Bapak Ibu. Sedangkan daripada roh Allah itu adalah roh tertib ya, roh penuh cinta kasih, penuh kasih ya, dan melahirkan kekuatan, keberanian untuk melakukan cinta, untuk melakukan apa? Kasih kepada sesama kita. Karena apa? Tuhan Allah berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, dan dengan segenap apapun yang ada padamu. Semuanya Tuhan ingin dia dinomorsatukan di atas segala-galanya ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada waktu-waktu akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan kabar gempa, kabar angin, kabar tenggelam ya, air di kecoklatan ini, belum lagi sebentar lagi tsunami akan naik ya, dengan berbagai kabar deru perang. Kita akan menghadapi kabar-kabar yang sungguh tidak mengenakan telinga kita dan tidak mengenakan hati kita. Tetapi apa, bagi anak-anak Tuhan, dia bagaikan seperti ada di taman. Karena apa? Dia yakin, dia tahu Tuhan pelihara hidupnya, dia tahu Tuhan pelihara nyawanya, dan dia tahu Tuhan senantiasa memberkati hidupnya. Walaupun hidupnya mungkin berkecukupan, hidupnya mungkin pas-pasan ya, tetapi dia tahu Tuhan akan memberikan dia kehidupan yang damai, yang tenang, walaupun di tengah-tengah dunia yang bergemuruh pada saat ini Bapak Ibu. Jadi roh Tuhan ini senantiasa melindungi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar, berharap kepada Tuhan. Jadi walaupun dunia dalam keadaan tergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tetap aman, damai, memelihara anak-anaknya bisa merasakan kedamaian, sukacita, damai sejahtera, walaupun dalam keadaan dunia yang sedang tergoncang dengan apa? Dengan sakit penyakit, perekonomian, dengan segala macam gempa, gemuruh, kabar perang dunia. Itu sangat secara duniawi sangat memberikan efek ketakutan, karena itu yang setan inginkan. Dia mengintimidasi manusia dengan itu ya, manusia yang tidak berharap kepada Tuhan, yang tidak mempercayai kuasa Tuhan itu, kuasa Allah 100%, 1000%, maka dia akan mendapatkan ketakutan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Tuhan itu akan mengintimidasi dia. Roh, setan itu akan
roh setan itu akan mengintimidasi dia dengan ketakutan. Tetapi manakala dia percaya kuasa Allah itu, ya, menaungi dia, menuntun dia, dia percaya kepada kuasa Allah itu yang memberkati hidupnya, ya, yang menolong dia, menopang dia, maka dia akan mendapatkan kedamaian, sukacita, ya, damai sejahtera di dalam hidupnya, ya, bukan roh ketakutan Bapak Ibu, tetapi roh damai sejahtera yang melahirkan kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, ya, di dalam memperkatakan firman Tuhan, ya. Tuhan berkata, janganlah malu menyaksikan namaku di tengah-tengah dunia ini. Ya, jangan malu, kita jangan malu sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita tidak dianggap, tapi jangan malu, maju terus dalam mengatakan kabar sukacita itu, kabar kebenaran itu. Karena apa? Ada upah yang besar di surga menanti kita. Ya, walaupun kita hidup menderita tengah-tengah dunia ini, tetapi bersukacitalah. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan yang baru di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, sehingga kita berkata, God is God. Allah maha baik dalam hidup kita, ya. Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan menyaksikan nama Tuhan sampai di ujung dunia, sampai di ujung bumi. Dan Tuhan berkata, jadilah saksiku dan bawalah jiwa-jiwa yang banyak di dalam kerajaan surgaku. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bawa jiwa yang banyak kepada Tuhan, bukan bawa dosa yang banyak di hadapan Tuhan, bukan. Itu bikin malu ya Bapak Ibu. Bikin malu diri sendiri, ya. Bawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan, ya, mengenal Tuhan, dan supaya kita bisa berada di kerajaan surganya yang kudus itu, ya. Jangan kita di hadapan Tuhan merengek-merengek, Tuhan ampuni dosa saya, merengek-merengek dengan dosa yang banyak yang kita bawa, bukan jiwa tapi dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggalkan dosa kita bereskan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak diintimidasi oleh setan, iblis, ya, dengan roh ketakutan itu. Tetapi marilah kita melayani satu dengan yang lain dengan cinta kasih, ya, dan kita mempermuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan itu didengar di seluruh dunia, dan orang boleh mengenal jalan yang lurus itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak akan melalui jalan api, tetapi dia akan melalui jalan yang serba emas itu, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, dan keagungan hidup kita itu akan dilihat di tempat yang maha kudus itu, ya. Kita akan saling kenal di sana, dan kita akan saling menyapa. Hai kamu sahabat-sahabatku yang ada di dunia. Kita bisa ketemu di sana, dan kita saling berhello say di sana, ya Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan, kita saling mengenal, dan kita melihat, wow, luar biasa dia cantiknya, luar biasa dia gantengnya, ketika telah diubahkan Tuhan rohnya, ya, menjadi putih seperti salju, ya, pakaiannya putih, dan kita memuji memuliakan nama Allah itu di tempatnya yang maha kudus, ya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita anak-anak Tuhan senantiasa terpelihara, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam kuasa dan keagungan Tuhan. Biarlah kita senantiasa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di waktu-waktu akhir ini. Biarlah roh kita menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, karena waktunya akan segera tiba, dan tidak seorang pun yang akan menyangka ketika dia datang secara tiba-tiba. Kita akan menyambut dia, dan kita akan berdiri tegap. Kita akan melaporkan pelayanan kita, pekerjaan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita bisa berdiri tegap di hadapan anak domba itu, di hadapan Raja. Kita berdiri dengan rasa bangga, kita bilang, Tuhan, inilah hasil pekerjaanku selama saya hidup di dunia ini. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, karena saya senantiasa mencintai dan mengasihi Tuhan. Itulah yang dapat saya memberikan renungan singkat pada malam hari ini. Biarlah renungan saya ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan penghiburan, kekuatan yang baru, dan kita menghadapi hidup ini dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam Tuhan, dan kita siap tanggalkan dosa-dosa kita, dan kita beralih dari jalannya kita yang gelap, beralih kepada jalan kita yang terang. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.